Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, sehingga kita dimudahkan dalam memahami pelajaran agama Islam maupun pelajaran yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita teruskan pembelajaran kita di semester 2. Yang pertama di semester 2 adalah pembelajaran 6. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berwasilah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar proses belajar kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran kita. Mari kita berwasilah dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada materi pelajaran 6 kelas 5 kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Ada beberapa komponen yang akan kita pelajari, yakni setelah mempelajari pembelajaran 6 ini, kita dituntut untuk bisa membaca surat Al-Ma'un, kemudian kita bisa hafal surat Al-Ma'un, kemudian kita bisa menulis surat Al-Ma'un, dan yang terakhir tentunya yang paling terpenting adalah mengetahui makna isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Kita pelajari satu persatu. Dari yang pertama, membaca surat Al-Ma'un. Perhatikan halaman 49 di buku kalian masing-masing, di buku elektronik yang pernah Pak Rohim bagi lewat file. Pada halaman 49 ini, titik tekannya adalah membaca surat Al-Ma'un pada tanda syiddah atau tanda tasydid. Anak-anakku sekalian, perlu kalian perhatikan, ketika kita membaca bacaan Arab, khususnya membaca Al-Quran, ketika bertemu dengan tanda tasydid atau syiddah, itu menunjukkan hurufnya double, hurufnya ganda. Artinya ketika di situ ada satu huruf yang bertasydid, itu membacanya dia ditekan, dan huruf yang sebelumnya, sebelum yang ada tasydidnya, itu masuk ke huruf yang bertasydid. Contoh di sini, perhatikan kata tasydid, perhatikan tasydid yang terdapat pada kata Allah. Contoh pada lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismil, mimnya harokatnya kasrah, itu masuk ke huruf lam. Jadi nggak boleh ngambang, nggak boleh Bismillahir, nggak boleh, harus masuk ke huruf lam yang ada tasydid. Mengapa? Itu karena kaidahnya seperti itu. Huruf yang berada di belakang sebelum huruf yang ada tasydidnya, maka dia masuk ke huruf yang bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlaku untuk semuanya. Mim masuk lam, haknya masuk ke ra, nunnya masuk ke huruf ra, karena berada di belakang ada tasydid. Oke, lanjut ya. Fokusnya kita dulu ke tasydid, namun ada tambahan-tambahan.
pengertian tajwid di selain tasjid. Langsung kita ke ayat 1. Ara'aitalladzi tal masuk huruf lam. Mengapa taknya masuk huruf lam? Karena lam ada tasjid. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Yukad masuk kordar. Yukadzibu biddin. Nah, selain ada tasjid, Pak Rahim tambahin materinya. Di situ ada ara'aitalladzi mengapa di situ pada panjang? Karena ada huruf ya mati sebelumnya ada kasroh, atau dibalik ada kasroh bertemu ya mati. Kalau ada tanda yang seperti itu, maka itu dibaca panjang 2 ketukan. Hukum tajwidnya namanya matobi'i asli. Nah, huruf matobi asli ini ada 3. Ya, nun, mohon maaf, alif, ya, wawu. Syaratnya bagaimana alif, ya, wawu menjadi matobi'i? Ketika alif jatuh setelah harokat fathah, ya mati setelah kasroh, wawu mati setelah dhammah. Ada juga matobi'i itu bukan matobi'i asli, tapi matobi'i muqaddar. Tandanya seperti apa kalau matobi'i muqaddar? Tanda matobi'i muqaddar itu hanya menggunakan harkat. Harokatnya itu berdiri. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah pun berdiri. Bacaan panjangnya sama 2 ketukan. Nah, jadi matobi itu ada 2 macam ya. 1 matobi asli, 2 matobi muqaddar. Matobi asli itu menggunakan tanda huruf, ada 3 tadi. Alif, ya, wawu. Alif setelah fathah, ya setelah kasroh, wawu mati setelah dhammah. Kalau matobi muqaddar, tandanya harokat. Harokat fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah berdiri. Contoh di ayat kedua. Fadzalika, dzanya harokatnya berdiri. Panjang 2 ketukan. Itu namanya matobi'i muqaddar. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Coba diulangi bareng-bareng. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kal masuk ke huruf lam karena lam ada tajwid, ditekan masuk ke huruf lam kafnya. Di panjang 2 ketukan. Mengapa ya mati setelah kasrah? Matobi'i asli. Yad'ul, dalnya masuk ke huruf ain. Mengapa? Karena huruf ain ada tasdid. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Perhatikan, didengarkan dan dilihat tulisannya ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di ayat ketiga itu, la itu matobi'i asli, ada alif setelah fathah. Yahud, haknya masuk ke huruf dhad. Mengapa? Dhadnya ada tasdid. Coba diulangi bareng-bareng. Ayat ketiga dibaca. 3, 2, 1. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjut ayat keempat. Lihat, dengarkan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ulangi 3, 2, 1. Fawailul lil musallin. Ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum itu jelas. Mengapa itu kok samar? Nun mati ketemu shad. Itu bacaannya samar, tidak jelas, tidak dengung. Itu namanya bacaan ikhfa. Alladzina hum an salatihim sahun. 3, 2, 1 bareng.
alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ke-6, lihat, didengarkan. Alladzina hum yura'un. Ra-nya panjang, un-nya panjang. Nah, sedikit para tambahkan. Ra ini panjangnya 6 ketukan, 5 sampai 6 ketukan. Un juga sama, 5 sampai 6 ketukan. Mengapa kok panjangnya panjang sampai panjang begitu? Karena itu hukum bacaannya adalah yang ra itu namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Tandanya apa para rahim? Tandanya ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya mana? Ra. Kok bisa? Iya, itu ada alif setelah fathah. Harokatnya ra fathah, di depannya ada alif. Itu mad tabi'i. Hambanya mana? Itu depan ada huruf hamzah. Yura'u. Dalam satu kalimat. Yura'u itu satu kalimat. Nah, ketika ada yang semacam itu, baik itu tanda mad tabi'inya alif, ya mati maupun wawu mati, ketika mad tabi'i panjang ketemu hamzah. Yura'un, di akhir kalimat. Itu namanya mad arid li sukun. Panjangnya sama, 5 sampai 6 ketukan. Mad arid sukun terjadi seperti apa? Bagaimana bisa terjadi mad arid sukun? Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan diwakafkan. Mad tabi'inya mana? Ada wawu mati setelah dhammah. Huruf hidupnya mana? Nun. Apakah itu di akhir kalimat? Iya, itu di akhir kalimat. Kemudian diwakafkan, diberhentikan. Nah, seperti itu namanya mad arid sukun, panjangnya 6 ketukan. Ayat terakhir. Lihat, didengarkan. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ulangi bareng-barang 3, 2, 1. Wa yamna'unal ma'un. Ya, kesimpulannya, membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan panjang pendeknya. Jelas, dengung, samar, dan sebagainya. Nah, untuk memperdalam ini, silakan kalian pelajari sendiri dengan bapak ibu guru di rumah kalian. Bapak siapa? Ya bapak ibu kalian, atau mbah kalian, kakak kalian, atau kalian perdalam lagi di tempat ngaji di desa, boleh di TPA, di TPQ, atau dimanapun itu ya. Dan belilah buku penunjang, namanya buku tajwid. Di pasaran tuh banyak banget, gak mahal itu ya. Jadi kesimpulan di pembelajaran ini, titik tekannya adalah tasjid. Ketika ada tanda tasjid, maka cara membacanya ditekan ke huruf yang ada tasjidnya. Kemudian Pak Ram juga kasih tahu tadi ada mad tabi'i asli, ada mad tabi'i muqaddar, panjangnya 2 ketukan. Ada juga mad wajib mutasil, panjangnya 6 ketukan. Ada juga Pak Ram kasih tahu tadi mad arid li sukun, itu juga panjangnya 6 ketukan. Nah, itu kalian pelajari yang Pak Rahim telah sampaikan. Boleh kalian putar lagi video-video Pak Rahim ini nanti ya. Oke. Saya kira untuk pembelajaran yang pertama kali ini tentang membaca surat Al-Ma'un kita cukupkan sampai sekian. Selanjutnya di pembelajaran berikutnya kita juga akan belajar tentang apa? Selain membaca, menghafal. Kalau menghafal silakan hafalkan di rumah masing-masing. Saya yakin juga dari kalian sudah banyak yang hafal surat Al-Ma'un ini. Kemudian untuk menulis, itu silakan kalian tulis di buku tugas kalian ya. Tulis di buku tugas kalian. Nah, isi kandungannya bisa kalian baca di buku yang telah Pak Rahim
kirim, atau nanti Pak Orang juga akan menjelaskan isi kandungan di dalam surat Al-Maun itu apa saja di dalam sesi berikutnya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam untuk memahami. Akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.